diklasifikasikan intinya. Memasukkan data ke dalam proses Jadi kecepatan prosesor mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Irsadul Mahmud dan teman saya Reza Putra Andana dan teman saya Sandi Mawadika Rahman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai arsitektur komputer von Neumann. Organisasi dan arsitektur komputer itu saling berkaitan dan hampir tidak bisa terpisahkan. Struktur dan fungsi arsitektur komputer. Struktur arsitektur komputer antara lain Central Processing Unit atau CPU, memori utama, input dan output, serta sistem interconnection. Komponen utama yaitu Control Unit, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Register, serta CPU interconnection. Fungsi dari arsitektur komputer antara lain pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, serta kontrol data. Klasifikasi arsitektur komputer. Komputer von Neumann. Yang pertama memiliki 3 subsistem dasar, yaitu CPU, memori utama, serta sistem input-output. Kedua, merupakan komputer store program, yaitu sistem memori utama menyimpan program yang mengontrol operasinya dan dapat merubah programnya sendiri untuk menambah atau mengurangi data lain yang ada di dalam memori. Ketiga, menjalankan instruksi secara teratur. CPU menjalankan atau setidaknya akan menjalankan satu operasi dalam sekali waktu. Keempat, memiliki setidaknya satu pad antara sistem memori utama dan unit kontrol. CPU von Neumann bottleneck. Instruksi von Neumann dimulai dari instruction set or field, instruction format, instruction size, logical address, physical address, serta program counter. SIMD atau Single Instruction Multiple Data bersifat 1. Mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah Eigenweight. Kedua, beroperasi secara bersama-sama pada elemen data yang berbeda. Ketiga, menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Kemudian MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data yang bersifat 1. Mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen. Kedua, mendistribusikan sumber termasuk memori ke prosesor utama. Ketiga, setiap prosesor beroperasi secara independen atau bersama-sama. Setiap prosesor menjalankan operasinya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan perancangan kinerja sistem komputer. Jadi, kecepatan mikroprosesor, branch prediction, data flow analysis, speculative execution. Keseimbangan kinerja, perubahan kelajuan kinerja yang ada pada bidang teknologi sangat berbeda untuk saat ini satu dengan yang lainnya. Aplikasi dan perihal baru selalu berubah sesuai dengan kebutuhan sistem dalam bentuk profil, instruksi umum, dan pola akses datanya. Generalitas. Ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang dapat digunakan oleh sebuah arsitektur. Daya terap. Pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakan. Efisiensi, ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaan biasa. Kemudahan penggunaan, ukuran sederhana bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Daya tempat, ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai arsitektur ini dalam jangkauan yang luas. Daya kembang, ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Manfaat arsitektural, daya terap arsitektur ditunjukkan untuk aplikasi yang telah ditentukan. Daya tempatnya,
arsitektur dikatakan baik apabila arsitektur tersebut lebih mudah membangun sistem yang kecil. Daya kembang, lebih besar daya kembang arsitektur dalam daya komputasi, ukuran memori, kapasitas input atau output, dan jumlah prosesor, maka arsitektur tersebut dikatakan ya baik. Kompatibilitas, lebih kompatibelnya arsitektur dengan komputer sebelumnya, maka dikatakan arsitektur tersebut ya baik. Kinerja sistem, rata-rata ukuran yang dibutuhkan oleh pemakaian dalam melakukan pekerjaannya, dan ukuran tersebut harus dipertimbangkan sejauh mana pentingnya bagi pemakai. Ukuran kinerja CPU, mengukur kinerja input output dan sistem. Bandwidth, jumlah data yang dikirim oleh memori ke prosesor per detik. Memory access time, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh CPU untuk mengakses memori yang biasanya dikatakan dalam nanosecond, jadi kayak per detik gitu. Memory size, volume data yang dapat disimpan oleh memori biasanya dikatakan dalam megabyte. Biaya sistem, reliabilitas, kemudahan perbaikan, konsumsi daya, berat, kekebalan, kualitas, interface, sistem software. Jadi ada 6. Nah, ini untuk melanjutkannya dijelaskan sama teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang komponen yang terdapat pada arsitektur pedoman. 1. Masukan atau input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh alatnya, 1. Mouse. Mouse ini sangat berguna ketika kita mengoperasikan komputer karena fungsi utama mouse yang merupakan alat penunjuk atau pointing device. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah alat input yang digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer dan menjalankan berbagai instruksi atau perintah ke dalam komputer. Kemudian yang kedua, pemrosesan atau CPU merupakan tempat pemrosesan dari instruksi-instruksi program, bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. Yang terdiri dari unit kendali atau control unit yang bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses, kemudian menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang ketiga, penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenisnya dibagi dua. Yang satu RAM atau random access memory yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatile, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Yang kedua, ROM atau read only memory yang bersifat permanen, artinya program atau data yang disimpan dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Proses menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, keluaran atau output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Perangkat output sangat banyak, diantaranya monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah komputer. Yang kedua, speaker. Speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Yang ketiga, infocus atau proyektor yang merupakan alat output yang biasanya digunakan untuk presentasi yang dihubungkan ke komputer untuk menampilkan data pada monitor ke suatu screen ataupun dinding. Yang keempat, plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar atau grafik. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari rangkuman materi ini adalah tahapan penggambaran struktur sekaligus cara kerja perangkat keras
dan bagaimana mereka saling berhubung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan arsitektur komputer adalah aktivitas yang terperinci, rancangan atau standar teknologi yang mencakup interaksi antara perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Dan hampir semua komputer saat ini menggunakan karya arsitektur von Neumann, yakni arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Kemudian input device adalah unit yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori, dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang digunakan. Yang kedua, CPU atau satuan merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Bagian terpenting dari prosesor terbagi 3, yaitu unit kontrol, register, dan ELU. Kemudian storage device atau memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data pada komputer. Yang keempat, output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menyampaikan atau menampilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses peralatan komputer. Jadi kesimpulannya itu yang terdapat pada materi ini itu dari 2 source atau sumber. Yang pertama dari e-book Ron White yang berjudul How to Computer Work, lebih terperinci serta membuat sejarah perkembangan komputer. Dan yang kedua itu dapat dari sumber materi-materi dari rangkuman Akademi Edu, membuat garis besar dari arsitektur komputer serta membuat mengenai arsitektur von Neumann lebih terperinci. Sekian dari kami. Terima kasih karena bersedia menonton video kami, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.